Halo everybody, ya selamat datang kembali Hanam TV House. Terima kasih klik video ini dan selamat siang. Terima kasih mampir lagi ke channel ini guys, daripada video-video yang kemarin. Terima kasih tidak bosan-bosan ya. Walaupun saya tahu saya ini orangnya biasa-biasa, cantik tidak tapi manisnya ada. Tapi dukungannya masya Allah tabarakallah luas sekali ya, banyak sekali. Walaupun banyaknya komentar-komentar saya tidak dapat balas, mohon maaf, bukan malas tapi tidak. Semoga kalian selalu diberikan rezeki yang banyak, sehat-sehat pastinya ya. Amin ya rabbal alamin. So guys, isu tentang iPhone kemarin memang betul-betul jadi topik hangatnya, di mana negara Indonesia satu-satunya yang berani menolak penggunanya iPhone di Indonesia. Sedangkan pengguna iPhone tuh kebanyakannya daripada orang Asia, khususnya Indonesia yang paling banyak beli. Tapi gara-gara ketidaksepahaman malah merugikan Indonesia. Dan sekarang ada info yang baru saja diterima bahwa Prabowo baru saja sampai di Amerika. Aku tidak tahu ini jemputan ataupun kata pujukan daripada Presiden Amerika. Ini gara-gara iPhone ataupun apa, saya tidak tahu, nanti kamu komen bawah. Yang pasti ini aku rasa salah satu penghormatan juga untuk Indonesia, yang mana kita tahu dulu Amerika dia sangat anti sama namanya negara Islam, apalagi Indonesia. Dan sekarang mereka malah menjemput Prabowo ke sana. Apa cerita nih guys? Nanti kamu komen di bawah. Dari channel Indah Permana ini pembalasan Prabowo, dulu direndahkan Amerika, sekarang tiba di AS penuh kemuliaan dan penghormatan. Jadi kita boleh tengok ya siapa yang sebenarnya dalang di sebaliknya. Lama-lama lah ya. Let's go to the video. Let's go. Satu kata untuk Pak Prabowo, dahsyat. Ya, dulu Pak Prabowo ditolak masuk ke Amerika karena masuk daftar hitam Amerika. Namun sekarang Pak Prabowo dengan terhormat diundang untuk datang ke Amerika oleh Presiden Amerika langsung, yaitu Joe Biden, sebagai kepala negara, sebagai orang nomor 1 di Indonesia, dan diperebutkan oleh dua adidaya dunia, China dan Amerika. Begitu diundang ke Tiongkok, Amerika juga undang. Waduh, ini dua kekuatan besar undang. Dan Amerika juga saat ini pasti malu karena sebelumnya Presiden terpilih Amerika, Donald Trump, terang-terangan telah mengancam semua negara yang masuk ke dalam BRICS, termasuk Indonesia. Indonesia's intention to join BRICS, and it is currently under major siege. Many countries are leaving the dollar. They're not going to leave the dollar with me. I'll say, you leave the dollar. You're not doing business with the United States because we're going to put 100% tariff on your goods. Namun ternyata Pak Prabowo juga telah diundang untuk bertemu Donald Trump. Iya, karena agenda nanti saat Pak Prabowo di Amerika salah satunya adalah untuk bertemu dengan Presiden Joe Biden dan Presiden terpilih Amerika, Donald Trump. Siapa sangka ya guys, dulu sangat dibenci ya, sekarang malah direbutkan sama Cina sama Amerika. Wow. Dan tentu kedatangan Pak Prabowo ke Amerika akan membawa keuntungan yang besar bagi Indonesia. Dari China, Pak Prabowo telah sukses membawa pulang 7 kesepakatan penting dan berhasil mendapatkan 157 triliun dari China. Maka nanti dari Amerika juga tentunya Pak Prabowo akan pulang ke Indonesia dengan membawa keuntungan besar. Luar biasa ya kehebatan Pak Prabowo dan Indonesia. Saat ini telah menjadi primadona dan jadi rebutan dua adidaya besar di dunia. Nah, teman-teman pasti penasaran kan mengapa Amerika dulu sempat menolak Pak Prabowo dan memasukkan ke daftar hitam Amerika? Oke, nanti akan kita ulas ya. Sebelumnya kami akan sampaikan terlebih dahulu. Kalau kamu lihat di sini ya, ini baru berapa bulan terakhir banyak sekali berita-berita yang mencengkam, yang bikin enak didengar ya, setelah Asang Jenderal ini Presiden Prabowo Subianto menjadi Presiden Indonesia. Dan saya sendiri pun wow, kaget ya. Bahwa saat ini Pak Prabowo sudah tiba di Amerika Serikat. Dijemput langsung ya guys. Oh my god. Semoga menjadi penambah lapangan kerja pastinya untuk Indonesia kalau adanya kerjasama.
Iya, Presiden Prabowo telah menyelesaikan kunjungannya ke China. Selanjutnya, Pak Prabowo terbang ke Washington DC, Amerika Serikat. Keberangkatan Pak Prabowo ini telah diantarkan oleh Menteri Sumber Daya Air China, Li Guiying, beserta pasukan dari People Liberation Army. Dan sejumlah pejabat dari pihak Indonesia juga telah mengantarkan Pak Prabowo. Tampak juga putra Pak Prabowo, Didit, dan Menteri Luar Negeri Sugiono telah ikut dalam delegasi keberangkatannya ke Amerika Serikat. Selama di China, Pak Prabowo telah bertemu dengan Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan Ketua Kongres Rakyat Nasional Zhou Leji. Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah langkah untuk memperkuat kerjasama antara China dan Indonesia, baik di bidang ekonomi, kesehatan, dan juga pendidikan. Pak Prabowo juga telah menghadiri jamuan makan malam dan menghadiri Indonesia-China Business Forum 2024 serta agenda penandatanganan MOU antara Indonesia dan China di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, energi terbarukan, manufaktur canggih, dan kesehatan. Sepertinya kata-kata macan dunia akhirnya bangun sudah menjadi kenyataannya, dimana kalau kita tengok pun Presiden Prabowo nih, dia kian hari kian ditakuti dunia gitu. Nanti di Amerika, kunjungan Pak Prabowo ke Amerika ini adalah sebagai presiden yang merupakan momen istimewa bagi Presiden Prabowo karena beliau akan berkunjung resmi sebagai Presiden Indonesia dan akan diterima oleh Presiden Amerika Joe Biden serta Presiden terpilih Donald Trump. Wah, luar biasa ya. Dan inilah alasan mengapa sebelumnya Pak Prabowo ditolak masuk ke Amerika. Sebelumnya, Pak Prabowo memang selalu dilarang masuk ke Amerika Serikat. Visanya ditolak sejak awal dekade 2000 dan barulah pada pemerintahan Presiden Joko Widodo di tahun 2020 Pak Prabowo akhirnya bisa masuk ke Amerika Serikat. Saat itu Pak Prabowo sudah menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Wah, terima kasih Pak Jokowi. Berkat Pak Jokowi, Pak Prabowo akhirnya bisa mendapatkan kehormatan terbaik dari Amerika. Oke, lanjut. Sebentar guys, ini saya mau tahu kenapa visanya ditahan dari tahun 2000 ya, dan sekarang baru dibuka untuk masuk ke S lagi. Siapa yang tahu, nanti kamu komen di bawah. Dan pada awal Oktober 2020 sempat diberitakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dikabarkan telah memutuskan untuk memberikan visa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk bisa memasuki negeri Paman Sam tersebut. Lalu pada tanggal 6 Oktober 2020 Pak Prabowo dikabarkan akan mengunjungi Amerika Serikat pada akhir Oktober lalu. Dengan begitu Pak Prabowo telah dibolehkan melakukan kunjungan luar negeri pertamanya ke Amerika sejak menjabat pada Oktober 2019 lalu dan telah bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Mark T. Esper. Adapun alasan mengapa Pak Prabowo masuk daftar hitam, ya, Pak Prabowo telah lama masuk daftar hitam Amerika Serikat karena adanya dugaan perannya dalam pelanggaran hak asasi manusia sejak beberapa dekade lalu. Iya, sebelumnya Pak Prabowo dilarang masuk Amerika Serikat karena perannya sebagai Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus periode 1997 hingga 1998 yang terlibat menculikan aktivis menjelang periode kejatuhan Presiden Soeharto pada Mei 1998 dan kepada Reuters pada tahun 2012. Pak Prabowo mengaku masih ditolak masuk pada tahun 2012. Penolakan tersebut bukanlah yang pertama kalinya karena pada tahun 2000 Pak Prabowo juga tidak bisa menghadiri wisuda anaknya Didit Hedi Prasetyo yang kuliah di salah satu kampus di Boston. Wah, luar biasa ya, kehebatan, pesona. Diundang dengan kekuatan raksasa dunia, disambut Papa Putin ya kemarin ya, dan sekarang bertemu dengan Xi Jinping juga disambut meriah sama si Biden. Tapi di sini dia membuktikan bahwa Indonesia ini sebenarnya punya kekuatan dan potensi di global, cuma belum kelihatan. Dan gitu. Prestasi dari Pak Prabowo dulu direndahkan, namun sekarang telah diberikan kemuliaan dan kehormatan yang sangat tinggi. Ini merupakan pembalasan yang sangat luar biasa dari Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak membalas dengan kekerasan atau menghina kembali, namun beliau telah membalas dengan prestasi, kehormatan, dan kemuliaan. Tentu hal ini telah memukul telak Amerika. Rakyat Indonesia, rakyat merdeka ingin hidup dengan terhormat. Kita ingin jadi mitramu, kita ingin jadi partnermu, kita tidak mau jadi kacung kalian. Wah, luar biasa ya Presiden kita, Pak Prabowo. Nah, gimana ya pendapatnya menurut teman-teman mengenai kehebatan dari Pak Prabowo ini? Menurut teman-teman sangat memotivasi nggak? Atau biasa aja? Bantu dong, berikan